Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdina waj'alna sababan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah. Pada kesempatan sore hari ini kita kembali bisa hadir, bukan sore ya, malam. Kalau orang Arab bilangnya sore. Masa itu sore. Lail, malam itu mulainya nanti jam 10 jam 11 ke depan. Jadi ini pengajian sore. Alhamdulillah kita bisa kembali diizinkan oleh Allah untuk istiqamah menjalankan kajian rutin sepekan sekali, pekanan. Kira-kira enak Selasa atau Kamis? Jumat macet. Selasa ya, oke baik, kalau itu Selasa aja ya. Saya kemarin nggak bisa karena Allah kasih hadiah gitu ya. Kasih hadiah ini pinggang susah banget untuk berdiri. Mungkin kebanyakan duduk gitu ya. Kalau di sini kan enak nih tempat duduknya. Kadang ada beberapa tempat yang harus sila. Model pengajian sekarang dahsyat-dahsyat. Maksudnya dahsyat-dahsyat itu pengajian itu rata-rata sejam setengah, 2 jam gitu ya. Kalau dikasih 1 jam katanya kurang. Jadi ya alhamdulillah di satu sisi kita berbahagia karena memang semangat untuk belajar mereka itu tinggi gitu ya. Ya mudah-mudahan ini sebagai satu satu kabar gembira untuk kita bersama. Berikutnya juga ya sekali lagi saya mohon maaf kemarin Selasa saya tidak bisa hadir. Bukan setiap Selasa saya tidak bisa hadir enggak. Kalau saya sendiri lebih banyak Selasa. Karena kalau Selasa saya dekat dari kantor Trans 7 ke sini, karena ada meeting pekan. Kalau Kamisnya agak lumayan tadi saya dari Duren Sawit, sebenarnya lumayan jalan. Tapi alhamdulillah karena mau ngisi ceramah kali ya, GR-nya itu kosong. Yang macet ke sana itu GR-nya. Kalau hakikatnya memang benar ke sini kosong. Ke sini kosong, sana jalur pulang itu macet. Ya alhamdulillah semua diberikan kemudahan oleh Allah. Saya tadi nggak ngira kalau mau sampai di sini jam 8 kurang, karena dari sana jam 7 kurang. Tapi Allah izinkan untuk sampai. Berikutnya juga nih asisten saya nggak ada gitu. Fajar lagi pergi gitu ya. Nah ini materi ada di dia dan ternyata saya lupa kalau ternyata materi yang kemarin harusnya Selasa kemarin itu. Bukan Selasa kemarin. Bukan. Harusnya kan Selasa minggu lalu dia kerjakan dan alhamdulillah di jam 5:30 ya di BBM saya untuk tidak jadi gitu kan. Ya alhamdulillah gitu. Nah itu ternyata lupa di save-nya di laptopnya beliau. Jadi ini saya baru otak-atik tadi begitu berangkat. Nah mana ini yang di laptop saya yang kesuksesan mungkin saya tanya ternyata dipegang dia. Tapi nggak apa-apa. Bagaimana kemarin belajar waris sudah paham semua waris? Zakat. Zakat ya. Sudah paham semua zakat ya? Alhamdulillah. Sudah berzakat semua? Sudah ya alhamdulillah. Insyaallah lah itu ahlinya gitu ya. Jadi mudah-mudahan ketika kita belajar zakat itu terobsesi bukan semangat untuk berzakat lebih besar dan lebih banyak. Ada pengantin baru, bukan baru sih. Ada alhamdulillah ya barakallahu lak alaikum wa jama'a bainakum. Panas 2 bulan ini absen enggak datang gitu ya. Mudah-mudahan yang belum hadir kalau seandainya sakit juga kita doakan ya. Beliau-beliau diberikan kesembuhan. Kalau lagi ada keperluan juga dimudahkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan keperluan. Tanggal berapa nih? 13 Februari. Besok? Besok Valentine. Ada yang merayakan Valentine? Ada yang merayakan Valentine? Jomblo. Ada yang merayakan Valentine? Kenapa tidak? Pertanyaan. Kenapa? Kenapa tidak? Udah tua. Yang lain. Kenapa tidak? Karena yang nanya Ustaz.
Kalau yang nanya orang lain, saya nggak mau ngasih tahu, saya tanya kenapa tidak. Kalau dikasih tahu ya kayaknya begini. Tapi nanti malam ikut juga, gitu kan sama. Kenapa tidak merayakan Valentine? Pertanyaannya. Kemarin saya tanya ke saya ketika salah satu ketua MUI mengeluarkan fatwa untuk beliau menyeru untuk tidak melaksanakan ataupun merayakan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan Valentine. Bahkan di situ dijelaskan haram bagi umat Islam untuk merayakan Valentine atau ikut-ikutan Valentine. Ikut-ikutan aja nggak boleh. Ikut-ikutan ini ya termasuk salah satunya beli coklat. Nggak tahu kalau pakai jilbab pink apakah ikut-ikutan apa enggak. Duluan, Valentine duluan. Loh, Valentine itu perayaannya kayak takbiran. Jadi besok Valentine, malam ini juga sudah perayaan. Sama kayak tahun baru, malamnya kan yang ramai. Kok Ustaz tahu? Ya. Itu aja. Supaya bisa menentukan judulnya. Saya tanya, kenapa tidak merayakan Valentine? Kenapa tidak merayakan Valentine? Karena sudah tua, berarti ini bukan alasan syar'i. Kalau dia muda, berarti merayakan Valentine. Karena jomblo, berarti tidak syar'i. Karena kalau ada pasangan, berarti dia merayakan Valentine. Apa alasannya? Nggak ada dasarnya. Hah? Nggak ada dasarnya. Masya Allah, nggak ada dasarnya. Kenapa maksudnya nggak ada dasarnya nih? Nggak ada alasnya. Nggak ada Ya, alasannya. alas dasar. Maksudnya nggak ada dasar apa? Nggak ada alasannya. Iya, kenapa kok? Kan ada alasannya tadi. Karena udah tua, kalau muda berarti Valentine, jomblo kalau ada pasangan. Ya pengaruhnya apa tuh? Pengaruhnya apa maksudnya? Valentine itu apa coba? Hari kasih sayang. Tuh, kan tahu hari kasih sayang. Hari kasih sayang berarti kan pengaruhnya bisa saling berkasih sayang. Kan nggak harus hari Valentine. Berkasih sayang Nggak harus hari Valentine, tapi kalau di hari Valentine kenapa dilarang? Memang nggak harus di hari Valentine, cuman kalau dibalas, ya kalau di hari Valentine kenapa nggak boleh? Boleh. Sejarahnya. Nah, kenapa? Mengingat sejarahnya. Sejarahnya kenapa nih? Itu kan kalau saya pernah baca itu kayak Santo Valentine itu yang dia pokoknya itu hari Kenapa coba? Syahrin, sejarahnya kenapa? Ya bukan ajaran Islam aja. Iya. Bukan ajaran Islam. Kasih sayangnya ajaran Islam kan? Iya, pasti. Pasti kasih sayangnya. Terus yang tidak bukan ajaran Islam? Ya harinya, tanggalnya. Harinya, tanggalnya. Iya. Itu kan hari Jumat, hari ini. Ada hari Haji Akbar itu besok Valentine Akbar gitu. Pas bertepatan dengan hari Jumat. Enggak ya. Jadi yang pertama, itu budaya bukan budaya dari Islam. Kita perlu tahu. Budaya yang bukan dari Islam bukan semuanya ditolak. Enggak. Ya. Kalau kita adakan itu kan budaya dari Islam. Pertanyaannya apakah semua budaya itu dari Islam yang bukan dari Islam ditolak? Enggak. Tidak semua budaya yang bukan dari Islam itu ditolak, tidak. Contoh, habis Idul Fitri biasanya sholat Idul Fitri ngapain kita? Makan tupat. Makan tupat. Itu budaya dari Islam bukan? Bukan. Datang ke rumah-rumah budaya dari Islam bukan? Bukan. Mudik budaya Islam bukan? Bukan. Nggak ada dasarnya. Nggak ada dasarnya mudik. Nggak ada dasarnya mudik. Itu budaya bukan dari Islam. Memang tidak semua budaya yang bukan dari Islam tidak diterima, bukan ya. Nanti kalau ada orang mengkiaskan, banyak orang sekarang kan tergelincir nih. Saya nggak tahu tuh, yang dapat label juga Ustadz. Karena saya sengaja tanya begini supaya tidak dicekoki. Siapa tahu dapat info. Ketika saya tanya begini di beberapa kampus gitu, mereka ternyata dapat info juga temannya. Loh kenapa Valentine nggak boleh? Budaya bukan dari Islam. Loh emang semua budaya dari Islam ditolak? Buktinya nggak apa? Buktinya kita mudik itu budaya bukan dari Islam tapi diterima. Ya kan? Budaya Cina itu kalau lagi tahun baru mudik itu. Nah itu budaya mungkin dari sana, karena di Arab sendiri nggak ada budaya itu. Berarti kita mengadopsi budaya dari non-Muslim. Ya kan, kita mengadopsi budaya dari non-Muslim. Jadi memang tidak semua budaya yang dari luar Islam itu kita tolak, tidak. Tetapi ketika budaya itu bersinggungan dengan syariat, maka itu yang kita tolak. Kita harus tahu ya. Jadi alasan itu budaya bukan dari Islam. Karena kalau alasan budaya dari Islam benar, tapi setengah, masih bisa dipatahkan dengan yang lain. Ya. Bahkan di dalam syariat atau kaidah usul fiqh itu ada kaidah yang mengatakan al-adah muhakamah. Budaya itu bisa jadi hukum. Budaya bisa jadi hukum, tapi ada syarat-syaratnya. Nah, budaya yang ini gitu.
budaya yang ini bukan dari Islam dan bersinggungan dengan syariat. Itu masalahnya. Apa yang menyebabkan dia bersinggungan dengan syariat? Apa yang menyebabkan dia bersinggungan dengan syariat? Satu, ditilik dari sejarah. Sejarah tidak satu, bukan hanya dari Santo Valentino atau Saint Valentino dan sebagainya, tidak, banyak ya, yang merujuk kepada sejarah yang memang kalau tidak takhayul, sejarah ini kalau tidak takhayul, kalau tidak merujuk kepada peribadatan ibadah tertentu. Nah ini nggak boleh merujuk kepada peribadatan agama tertentu, itu yang tidak boleh ya. Budaya mudik itu pulang kampung kan, ya kan, intinya pulang kampung, silaturahmi. Kenapa nggak setiap tahun kita silaturahmi atau nggak setiap saat kita silaturahmi? Kenapa harus menunggu mudik? Karena liburnya di situ. Gitu ya. Liburnya di situ bertepatan dengan momennya. Walaupun itu mudik bukan bukan budaya dari Islam. Tidak ada Islam itu dalam, silahkan buka dalil manapun di Al-Quran dan Sunnah dari hadis. Ada tidak yang meminta kepada kita di hari raya Idul Fitri itu pulang kampung? Nggak ada. Ya. Walaupun nanti ada yang menilai ternyata itu termasuk bahagian daripada budaya agama lain yang di hari rayanya dia pulang kampung. Di hari rayanya pulang kampung. Kita melihatnya bukan semua budaya itu tertolak, tidak, tetapi budaya-budaya yang bersinggungan dengan syariat itu tidak bisa dimasukkan, karena itu masuk dalam kategori tasyabuh. Apa itu tasyabuh? Menyerupai agama lain. Menyerupai agama lain yang, sekali lagi, menyerupai agama lain yang bersinggungan dengan syariat. Itu tadi, menilik ke sejarahnya banyak yang bersinggungan dengan agama kita, baik itu takhayul ataupun yang berkaitan dengan penyembahan, maka itu yang tidak diperbolehkan. Yang kedua, madarat itu kerusakan yang ditimbulkan. Budaya yang menimbulkan kerusakan lebih besar daripada manfaatnya, itu pun di dalam agama tertolak. Ya. Ini kajian kita ini belum ada nama ya. Ngajar apa namanya? Harus tinggi ya, cerdas ya. Bukan hanya sekedar sejarah, enggak. Belum tentu namanya sejarah itu semua tertolak, tidak. Bukan hanya budaya, tidak. Belum tentu semua budaya itu tertolak. Tapi yang tadi bersinggungan dengan syariat. Kita lihat dari sisi berikutnya, dia bersinggungan dengan syariat karena madaratnya lebih besar. Kalau kita lihat lambang Valentine itu biasanya muda-mudi atau apa? Ada tidak pernah melihat, kan kasih sayang ya. Kasih sayang ini kan mencakup keseluruhan. Ada tidak di Valentine itu yang digembar-gemborkan itu gambarnya kakek nenek yang sudah usia 90 tahun masih mesra berdua? Ada nih? Nah, ada, saya lihat di beberapa itu orang yang kena virus Valentine di setiap produk gitu ya. Saya jalan dari Jakarta Timur ke Diaja sampai di ujung sini nih, di ujung mana tuh namanya, depan Ambasador ini, ada sekitar 7 pamflet di setiap ini yang berkaitan dengan Valentine. Ada produk coklat, ada produk travel, ada produk properti, ada produk apa, ternyata semuanya. Saya nggak tahu, saya jangan sampai ini produk jilbab gitu kan masuk Valentine, atau produk mukena masuk Valentine ini. Mukena edisi Valentine atau Al-Quran edisi Valentine, bahaya. Karena madaratnya lebih besar. Sehingga apa? Yang terjadi itu tadi kan, yang dikedepankan adalah kasih sayang tanda kutip yang diharamkan sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang banyak melaksanakan Valentine itu ya generasi muda. Karena itulah yang dilihat. Itu yang ketiga, madarat. Yang kita lihat madaratnya lebih besar. Semua budaya yang madaratnya lebih besar, dalam artian menggiring manusia itu sebagai seorang muslim lari daripada agamanya, masuk ke dalam kemaksiatan, maka secara langsung budaya itu tertolak. Di Indonesia banyak budaya yang seperti itu, dan itu ditolak di dalam Islam. Tidak ada penyesuaian. Contoh, larung sesaji. Itu budaya itu. Budaya. Satu kaum itu kan, satu suku, budaya. Kalau menurut peraturan perundang-undangan pemerintah, budaya itu harus dilestarikan. Tetapi di dalam agama, budaya tidak ada yang dilestarikan ketika dia menimbulkan madarat lebih besar. Larung sesaji yang menyembahkan sesajen ke laut, apa madaratnya? Mubazir. Terus apa lagi madaratnya? Syirik. Minta kepada Allah, percaya ada yang kuasa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Madarat yang lebih besar, dan karena banyak madarat yang lebih besar, maka tidak diperbolehkan di dalam agama. Ya, Pak Kiainya bersih. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslih balakum.
Sampai mana tadi ya? Bersihnya kiai bikin lupa. Larangan saji. Itu ya tadi, larang sesaji dia. Banyak hal yang membuat dia madharat, maka hal yang seperti itu nggak bisa. Orang punya budaya pakaian adat. Pakaian adat di Indonesia itu banyak yang sesuai syariat atau tidak sesuai syari? Tidak sesuai syari. Maka ya tidak dilestarikan. Walaupun menurut pemerintah ini budaya harus dilestarikan, tidak. Di dalam Islam jelas, yang tidak sesuai syariat maka tidak boleh dilestarikan. Karena Islam datang menyesuaikan semua pemahaman manusia kepada satu pemahaman yang baik. Lebih banyak madharat. Yang keempat, kita jangan sampai terjebak. Ini agenda besar, ya. Agenda besar untuk menjadikan satu dunia. Bahasa kitanya itu satu dunia, ya, dunia yang satu. Sekarang yang merayakan Valentine itu semuanya. Apakah agama tertentu? Tidak. Bahkan agama Kristen Ortodok pun dia akan sedikit bingung gitu kalau umatnya melaksanakan Valentine. Karena Valentine ini kalau dilihat dari dasar yang tadi, ada seorang pendeta yang dibunuh oleh gereja karena melakukan sesuatu yang dilarang oleh gereja, berarti kan itu merayakan hari raya pemberontak. Iya nggak? Merayakan hari raya orang yang melanggar aturan gereja. Maka orang-orang itu pun dia bingung, loh ini kok orang yang dihukum oleh gereja ternyata kok dirayakan. Berarti kan merayakan pengkhianat gitu. Ya kan? Tapi ini tidak. Semua lintas. Yang Kristen juga merayakan, yang Islam ikut-ikutan, yang Buddha juga iya. Yang nggak beragama juga iya, rame. Ada agenda besar di balik ini. Yang ingin menjadikan sekat-sekat kotak suku, agama, bangsa dan lain-lain itu tidak menjadi alasan perbedaan. Dia ingin menjadikan satu hukum. Ya. Dan inilah yang harus kita waspadai dari pergerakan Zionis Yahudi dengan segala macam bentuknya, Freemasonry dia, ya baik itu nanti dari lojinya dan lain sebagainya, itu yang perlu kita waspadai. Tanpa kita tahu nanti dia akan menggerakkan semua itu dibikin menjadi satu. Perlombaan dibikin menjadi satu. Ntar lagi ada Piala Dunia, kita perlu hati-hati juga. Piala Dunia ini dibikin semuanya menjadi satu, semuanya menjadi. Sehingga Masjidil Aqsa ketika dibakar oleh pemerintah Israel, nggak ada sekarang ini rakyat Islam atau umat Islam yang bergerak. Karena kan yang mendengar pemberitaan itu, yang didengar yang lebih gencar adalah Piala Dunia kapan? Tahun berapa? Nah, tahun ini. Kapan mulainya? Juni. Oh, hafal gitu ya. Tapi ketika Masjidil Aqsa dibakar sebahagian, jarang itu yang mengerti, jarang yang bergerak dan lain sebagainya. Saya dapat berita gitu, Perdana Menteri Israel itu mengatakan ketika saya baru-baru beberapa hari ini kan, salah satu sisi Masjidil Aqsa dibakar. Dia mengatakan ketika kita membakar Masjidil Aqsa itu, saya malam itu gak bisa tidur. Karena saya yakin besok pagi seluruh umat Islam akan bergerak. Seluruh umat Islam akan bergerak, memprotes, bahkan mungkin akan terjadi perang besar. Tapi begitu keesokan harinya, ternyata semua umat Islam diam saja, tidak ada masalah. Maka saya baru tahu, ternyata saat ini kita sedang ingin menghancurkan tempat ibadah umat yang tidur. Tempat ibadah umat yang tidur. Maka itu yang perlu kita waspadai dan kita hati-hati. Semua yang dibikin menjadi satu ini, ya, satu mata menuju ke satu kondisi, ini salah satu propaganda. Sehingga nanti isu-isu kecil ini, daerah Suriah, ya, isu Palestina, isu apa, mudah digoyah. Lebih laku mana beritanya tentang Piala Dunia, tentang sosok pemain-pemainnya, dibanding dengan pergerakan-pergerakan ataupun pertumpahan darah saudara-saudara kita yang ada di Syria dan Palestina. Banyak dari kita yang mengaku Islam katanya, tetapi ketika kita berbicara tentang masalah Palestina nggak ada yang tahu tuh. Ya, Perdana Menteri Palestina sekarang juga nggak tahu. Siapa yang dilawan di Syria juga nggak tahu. Bagaimana keadaan di sana nggak tahu. Jumlah yang meninggal juga nggak tahu. Padahal mereka Muslim. Tapi kalau ditanya siapa Messi, lahir tahun berapa, usia berapa, rumahnya di mana, ibunya apa, dan lain sebagainya, masya Allah. Ya, mungkin ada sebahagian yang tahu gitu ya. Nah, klub AC Milan dari mana, Bu? Oh, bagus ya, mantap gitu. Ada yang tahu AC Milan dari mana? Italia. Gitu. Iya, coba kan kita dikotakan memang untuk seperti itu. Ini yang perlu hati-hati. Kalau hari Valentine jatuh tanggal berapa, Bu? Tahu karena kita diminta tahu gitu. Karena kita diminta tahu semua itu digembar-gemborkan. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Jadi bukan hanya satu sisi. Kenapa kita tidak diperbolehkan untuk mengikuti hal yang seperti ini dan hal-hal yang lain? Banyak sisi masalah. Banyak sisi yang perlu kita
waspadai. Itu yang perlu kita pegang rata-rata. Dan kita perlu tahu, hasanah untuk mengegulkan masalah yang berkaitan dengan Valentine ini susah banget. Akhirnya kita membuat episode cinta juga, tetapi tidak ada sedikit berkaitan dengan Valentine. Ketika kita ingin membongkar apa yang dibalik Valentine, itu ternyata orang-orang Yahudi itu sudah tahu bagaimana dijegal dan lain sebagainya. Tahun kemarin kayaknya ada kan itu. Ya apa? Valentine. Tahun kemarin. Nah, tahun kemarin kita bahas habis-habisan Iya, kan? masalah Valentine ya. Tapi tahun ini nggak boleh tayang lagi. Oh, nggak boleh tanya. Ya, kita ingin lebih dalam lagi membahas tentang Valentine tidak bisa. Tapi ya nggak apa-apa. Ya, bukan berarti kita tidak boleh tayang yang lain tidak bisa kita tayangkan. Kita tayangkan. Kita akan tayangkan insya Allah besok yang berkaitan dengan cinta hakiki. Bagaimana sih cinta yang sebenarnya di dalam Islam? Itu yang berkaitan dengan Valentine. Alhamdulillah. Saya yakin kalau yang di pengajian kita nggak ada yang merayakan, tetapi kita berkewajiban untuk menjelaskan kepada yang lain kenapa kita tidak boleh merayakan. Bukan Islam melarang kasih sayang, salah ya. Ini langsung stigma di dunia yang besar gitu. Ketika orang yang tidak mau merayakan Valentine itu diberikan apa namanya ya, cap label ini ekstrim, yang tidak suka kasih sayang, maka benar. Kalau Islam itu tidak merayakan Valentine, maka benar di mana-mana teroris yang ada ngebom, yang ada apa segala macam. Nah, ini yang perlu kita waspadai, bukan salah. Jadi bukan hanya sekedar ini dan itu tidak, tetapi kita perlu lebih menjelaskan kepada yang lain makna cinta yang sebenarnya di dalam. Baik, kemarin saya diminta untuk membahas tentang satu masalah kebahagiaan yang hakiki atau kesuksesan hakiki. Saya lupa ya, antara dua itulah, kebahagiaan ataupun kesuksesan yang hakiki. Saya mau mencoba untuk mengajak kepada kita bersama berkaitan dengan masalah bahagia, karena sukses ini tidak lepas dari bahagia. Panjang pembahasannya ini, kalau kita gunakan waktu 1 jam kurang ya. Ayat-ayat yang saya kumpulkan juga kemarin cukup panjang untuk merinci tentang bagaimana kebahagiaan, bagaimana kesuksesan itu digambarkan oleh Al-Quran gitu ya. Dan bagaimana Rasul SAW juga menggambarkan kesuksesan dan kebahagiaan itu di dalam hadis-hadis yang disampaikan oleh beliau yang sahih. Tapi saya mau mencoba untuk berjalan dari titik awal dulu. Aktivitas yang paling banyak di kita yang kita kerjakan, yang menyita waktu itu aktivitas apa? Aktivitas kita kan banyak, ada sholat, ada zikir, ada kerja, ada tidur, ada apa lagi, olahraga, ada makan, ada bersih-bersih badan dan lain sebagainya, ada macam-macam. Yang paling banyak di antara ini yang menyita aktivitas itu apa? Yang berarti menyita waktu dari aktivitas kita apa? Tidur berapa jam? 8. Tidur 8 jam. Dari jam berapa sampai jam berapa ya? Ini yang real kita kerjakan. Belajar. Kalau saya terus terang tidur lagi belum banyak. Belajar. Tidur lagi belum banyak. Lain generasinya lain. Belajar. Ada yang tidur 8 jam. Oke, tidur 8 jam itu berarti kalau kita mulai tidur itu jam 10 gitu. 10. Sekarang tidur jam 8. Hah? Enggak, yang kita ada yang jam 8 tidur? 6 jam lah. 6 jam ya, 6 jam lah, 8 sampai 6 jam rata-rata orang tidur gitu. 6 sampai 8 jam ya. Kebalik ya, 8 sampai 6 mundur kan ya, 6 sampai 8 jam kita tidur. 8 tambah 6. Berarti kalau 8 jam itu tidur jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Jam 4 bangun. Kalau 6 jam berarti jam 2 bangun. Jam 2 bangun. Antara 8 sampai 6 jam. Kalau Rasul kerja berapa jam? Dari jam 8 sampai jam 5. Sampai jam 5. Itu kan kerjanya, perjalanannya. Mulainya dari jam berapa? Berangkat dari rumah biasanya jam berapa ya? Jam setengah 6 lah ya. Atau jam 6 lah, taruhlah jam 6. Jam 6 sampai rumah? Jam 6 lagi. Berarti jam 6 sampai jam 6. 12 jam. 12 jam. Udah setengah dari, kalau 24 jam udah setengah sendiri menyita. Sholat? 5 kali 5, 25. Taruhlah, tambahin 5 menit sedikit lah, setengah jam. Sholat setengah jam. Berarti ternyata aktivitas yang terbesar itu adalah kerja. 12 jam. Kalau bukan pekerja, saya yakin tidak di sini. Hadir di sini karena pekerja.
Hadir di sini karena bekerja. Ada yang ibu rumah tangga hadir? Nggak ada kan? Berarti hadir di sini karena bekerja. Ada yang bapak rumah tangga? Nggak ada juga. Karena sekarang ada. Iya, maksudnya itu kalau ibu rumah tangga murni kan berarti nggak di sini, nggak ada pekerjaan lain di rumah. Ya, kecuali rumus. Kalau ibu rumah tangga plus, ya seperti ini. Ya, ibu rumah tangga plus ngurusin rumah dan ngurusin kantor. Itu kan berarti dua. Kita hadir di sini karena kita kerja, ikut bahagian yang 12 orang tadi, 12 jam tadi yang menghabiskan waktunya untuk bekerja. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menekankan kepada kita, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tujuannya hanya satu. Tujuannya yang satu. Apa itu? Ibadah saja. Untuk beribadah kepada Allah. Kalau tujuannya hanya satu, berarti dari 24 jam itu harusnya untuk ibadah kepada Allah. Jadi kita ingin, nah makanya kita ingin berbicara tentang kebahagiaan dan kesuksesan hakiki. Mulainya dari kita aktivitas. 24 jam kita diminta untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada tawar-menawar. Saya ibadahnya setengah jam aja dah. Waktu sholat nggak bisa. Kalau gitu tambah dah dengan makan, dengan apa. 24 jam tanpa syarat. Karena Allah sudah mengatakan di awal Wama ini manafiyah. Kalau di dalam bahasa Arab ini udah tanpa syarat. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah, ada nafi. Penafian. Bahasa kita juga menafikan kan? Penafian. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah. 24 jam. Kalau kita lihat sekarang 24 jam, berarti kerja kita yang paling besar 12 jam itu pun tidak boleh luput dari diniatkan beribadah kepada Allah. Kalau yang diniatkan ibadahnya hanya sholatnya saja, maka berapa jam kita beribadah kepada Allah? Itulah kenapa kok di dalam setiap aktivitas kita diminta oleh Rasulullah SAW untuk doa. Karena doa itu yang membuat menjadi sesuatu itu bernilai ibadah. Sesuatu yang mubah, ketika diawali dengan niat ibadah, maka menjadi ibadah. Minimal bismillah. Orang makan, sama-sama makannya, ada 3 orang makan. Ada 3 orang makan. Nilainya di hadapan Allah beda nih, walaupun lawannya sama. Yang dimakan otak-otak. Enggak lah ya, otak-otak nggak kenyang. Yang dimakan nasi dengan lauk bebek goreng dan sambal pedas. Ya. Satu nih sama nih lauknya misalkan. 3 orang makan lauknya sama. Tapi di hadapan Allah, di antara mereka beda. Yang satu dia makan hanya sekedar supaya laparnya hilang. Kalau dia makan hanya sekedar laparnya hilang, yang berarti yang dia dapat hanya hilang lapar saja. Itu yang dia dapat hanya lapar, hilang laparnya saja. Nggak ada nilainya apa-apa di hadapan Allah. Habis dia setengah jam makan di situ, nggak ada nilainya, hanya menghilangkan lapar. Yang kedua, ketika dia mau makan baca Bismillah. Berarti kan secara tidak langsung ini legitimasi ibadah nih, dengan ucapan Bismillah ini. Singkat kalimatnya, pendek kalimatnya, tapi beda dengan yang sebelah jauh luar biasa. Yang satu ini setengah jamnya nilai ibadah di hadapan Allah. Duduknya itu ibadah. Nggak beda dengan duduk di atas baik. Karena apa? Memang dia niatkan ibadah. Padahal nongkrongnya di warteg. Atau di rumah makan Padang. Atau di rumah makan mana lah, terserah. Dan setiap butir nasinya, kalau yang tadi hanya memberikan nutrisi untuk dirinya, tapi yang setiap butir nasi orang yang kedua membaca Bismillah ini, setiap butir nasinya mengandung pahala. Setiap butir nasinya merupakan pengampunan dosa. Bayangkan, ada yang pernah hitung butir nasi yang dimakan? Nggak pernah. Nggak ada. Banyak apa dikit? Banyak, apalagi badannya. Coba bayangkan itu, ketika kita Bismillah, itu jumlah istighfar kita. Mungkin kita tidak bisa sehari semalam beristighfar sebanyak nasi yang kita makan. Tetapi karena memang kita niatkan Bismillah, maka itu bernilai ibadah di hadapan Allah. Bayangkan, bedanya hanya satu loh, Bismillahnya saja. Coba. Orang yang ketiga gimana Ustaz? Kok bisa beda orang yang ketiga? Orang yang ketiga dia niatin, lain niatnya. Saya makan biar kenyang, biar waktu nyopet, lari saya kencang. Berarti dia niatinnya apa? Biar waktu saya nyopet, lari saya kencang. Jahat. Niatnya jahat. Ini dosa dia makan. Mulai dari makannya sudah dihitung dosa oleh Allah SWT. Karena apa? Aktivitasnya dia niat. 3 orang, 3 aktivitas yang sama, bahkan kita bikin lauknya sama, tempatnya sama, tapi di hadapan Allah berbeda. Di hadapan Allah berbeda. Sama. Kita juga begitu. Orang kerjanya banyak nih.
Orang naik busway itu kan, masya Allah kalau jam kerja itu, waduh, pet-petan. Orang naik kereta itu, pet-petan. Ya, luar biasa ya. Tapi di antara mereka, satu dengan yang lain beda nilainya di hadapan Allah. Yang keluar rumah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya mencari ridho, mencari berkahmu, mencari rezeki dari itu. Sampai pulang lagi, itu niat tiap detik argo jalan pahala. Sampai pulang, sampai rumah. Maka fi sabilillah orang yang seperti itu. Wajar ketika Rasulullah SAW bertemu dengan salah seorang sahabatnya, tangannya ini kasar. Begitu melihat tangannya kasar itu, karena Rasul tahu ini tangan kasar untuk bekerja, maka Rasul langsung cium tangannya itu. Nabi nyium tangan orang, nggak ada. Yang ada, nah harusnya umat nyium tangan Nabi. Ini Nabi nyium tangan orang. Begitu dicium tangan oleh Rasulullah SAW, Rasul mengatakan tangan ini yang diberkahi Allah, dan tangan ini yang pasti masuk ke dalam surga. Karena apa? Karena dia senantiasa dipakai untuk ibadah kepada Allah. Ibadahnya dari mana? Dari kerja. Sahabat, berarti kita yang dicium tangannya oleh Rasul mana? Itu kan karena tukang cari kayu begitu, kan tangannya kapalan. Kalau kita mana? Kaki. Karena yang kapalan kan mungkin otak kita yang kapalan. Nah, gitu. Nah, mikir terus ya, apa segala macam. Yakinlah itu yang akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan orang yang ketika pulang ke rumah, badannya capek. Entah macam-macam lah, entah mungkin karena macet, entah mungkin karena gantung, ya. Kenapa gantung? Mungkin kok aja, busway, kereta, segala macam, atau mungkin karena jalan kaki, ya. Macam-macam lah ya bentuknya. Capek itu, selama dia capek sampai ke rumah, sampai capeknya hilang, pengampunan dosa untuk dia. Subhanallah. Kerjanya pengampunan dosa, sampai rumah nggak berhenti pengampunan dosa. Terus berjalan lagi, sampai capeknya hilang. Maka kalau capek itu bersyukur, alhamdulillah. Kenapa? Karena kita masih dapat kesempatan pengampunan dosa. Kalau sekali lagi di awal memang sudah diniatkan untuk ibadah. Ini ya yang perlu diketahui bersama. Untuk mengawal ini dulu nih makna kebahagiaan dan kesuksesan. Karena mau terus terang, kalau saya itu harus membahas makna kebahagiaan, harus membahas makna kesuksesan. Ini kadang-kadang sudah terlalu tebal debunya, sehingga kita harus mencapai kepada intinya itu perlu dibersihkan sedikit demi sedikit demi sedikit. Sampai nanti kepada kebahagiaan hakiki atau kesuksesan hakiki. Jadi mungkin saya mau bikin bertahap nih. Jadi nggak bisa satu episode khusus, tidak bisa satu episode. Banyak faktor, karena mungkin ustadznya juga belum bahagia. Dan jamaahnya saya lihat juga mukanya nggak ada yang bahagia. Enggak lah ya. Hah? Penunjuknya sini. Iya kan ini. Oh, nggak dari sana gitu ya. Kan di kanan itu ya. Jadi kita harus tahu dulu nih awal posisinya bahwa sebenarnya aktivitas kita yang paling besar itu ternyata di bekerja. Jangan salah, aktivitas yang banyak kita habiskan itu di bekerja. Jadi kalau bekerja niatnya juga sudah salah, maka nanti tidak akan menghasilkan apa-apa. Jadi niatnya harus diperbaiki. Apalagi yang bekerja itu 18 jam, masya Allah, luar biasa. Sampai tidur di kantor, bangun lagi. Jadi sepekan itu 7 hari tidur di kantor, pulang hanya hari Sabtu. Hari Ahad berangkat lagi. Luar biasa. Atau yang 3 bulan di kantor nggak berhenti-berhenti. Loh, jangan salah. Ada beberapa perusahaan yang bergerak di bidang penelitian itu nggak boleh keluar sama sekali. Orang yang kerja di Microsoft, orang yang kerja di NASA, orang yang kerjanya itu menciptakan sesuatu dengan penelitian, 3 bulan yang nggak boleh keluar. Handphone pun tidak boleh bawa. Handphone nggak boleh bawa. Harus terputus dari dunia luar karena memang betul-betul bisa fokus di sana. Luar biasa kan? Sampai sebegitunya untuk bekerja. Alhamdulillah kita tidak seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan berikutnya. Sebelum pertanyaan kedua, sudahkah kita meniatkan setiap kerja kita untuk ibadah? Kadang-kadang lupa. Bisa niatnya sekali buat sebulan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya di sini niatnya sekali untuk sebulan. Di tempat lain ada yang niatnya sekali untuk seumur hidup. Parah kan? Ini masih alhamdulillah loh, niat sekali untuk sebulan loh. Ini masih alhamdulillah niat sekali untuk sebulan. Kayak puasa kan boleh Ustaz niat di awal untuk sebulan puasa. Jangan ya. Kayaknya kok kayak gimana itu? Kan kalimatnya nggak panjang kan? Bismillah. Hanya bismillah saja gitu. Mosok bismillah untuk sebulan. Itu kayaknya gimana? Ya ini terlalu. Makanya ini dan setan itu tahu. Kenapa kok kita bikin lupa? Saya bukan menyalahkan setan, tidak. Tetapi memang setan punya fungsi di sana, punya tugas di sana. Setan itu makhluk yang paling istiqomah.
Kalau mau belajar istiqomah sama syaitan. Belajar sabar sama syaitan. Konsisten banget dia itu. Maka dia nggak ada istilah nyerah dia. Nggak ada istilah nyerah. Walaupun kita sudah begini, dia akan terus. Termasuk yang tadi, melupakan kita dari segi niat berangkat kerja, itu dia selalu. Saya kira bukan hanya sekedar berangkat kerja. Orang makan itu tadi, yang kita cerita 3 orang itu tadi, kita lebih banyak di sisi orang pertama, kedua, apa ketiga? Ketiga, oke lah enggak. 1 apa kedua? 1. Apa tadi posisi 1 yang apa ya? Yang enggak niat apa-apa. Enggak niat apa-apa. Pokoknya yang penting lapar hilang. Terus terang aja memang begitu kan. Padahal doanya apa sih? Kalau taruhlah kita ambil doa yang paling pendek aja. Bismillah. Apa susah? Enggak ada susah. Coba bayangkan. Mau tidur. Yang Rasul mengatakan ini adalah matinya di dunia. Matinya dunia. Bisa jadi orang habis tidur itu nggak ketemu apa-apa lagi. Tapi untuk doa sebelum tidur saja, susahnya Kalau benar. doa sebelum tidur ingat terus. Ustaz. Ingat terus, alhamdulillah. Sama anak. Oh iya, alhamdulillah, itu berarti anak membawa berkah. Tapi bangun tidur lupa terus. Ya itu tadi gitu kan. Coba pakai hand body aja mau tidur, itu mungkin butuh waktu 10 menit. Belum mukanya lagi perawatan, belum apa segala macam. Mau tidur itu siap setengah jam itu untuk perawatan segala macam, oke. Itu istri Ustaz. Enggak. Istri saya lebih. Enggak, saya cerita, kan saya ngisi. Makanya saya tahu. Kalau di kalangan ibu-ibu gitu ya, yang masya Allah, nggak saya disebut lah ya. Cuman mereka cerita gitu, iya betul Ustaz. Kita tuh kadang-kadang mereka ketawa sendiri, begitu ya dilihatkan gitu. Ini mudah loh sebenarnya, tapi begitu dilihat ketawa sendiri lagi. Iya juga ya. Baru cerita, kamu pakai hand body aja lah, kamu juga kan itu baru ketawa. Taunya dari sendiri ya? Hah? Taunya dari sendirinya. Iya, makanya kita ketika melihat, ya Allah gitu. Sebelum tidur tuh kadang-kadang nonton sinetron aja kuat tuh 2 jam. Atau 1 jam, atau apalah gitu. Kuat, tapi begitu mau tidur hanya sekedar mengucapkan, enggak banyak lah. Kalau doa yang panjang hafal Bismillah, betapa banyak orang yang dilupakan. Wa ma ansanihi illa syaitan, dan tidaklah melupakanku kecuali syaitan. Maka ya perlu hati-hati. Yang harus kita waspadai dulu. Berarti salah satu perusak utama kesuksesan dan kebahagiaan seseorang adalah syaitan. Poin kedua, yang merusak kebahagiaan kita itu adalah syaitan. Ketika kita melupakan segala sesuatu untuk diniatkan ibadah. Maka tidak salah ya, salah seorang ulama besar Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengarang sebuah buku yang bernama Talbis Iblis, jeratan syaitan. Syaitan tuh jeratnya masya Allah luar biasa. Kalau kayak yang di tempat kita ini, untuk dijerat mencuri itu enggak, dijerat berzina enggak, dijerat ikut-ikutan Valentine enggak. Tapi yang begitu itu jeratannya masuk di situ. Lupa ini, lupa itu untuk ibadah dan lain sebagainya. Bapak-bapak yang mungkin pernah merasakan jeratan setan, salah satunya di saat sholat Jumat. Dulu sering ibu-ibu yang kena, sekarang bapak-bapak juga ya. Waktu mau sholat Jumat nih, contoh yang biasanya ada kotak muter itu kan sholat Jumat itu ya di bapak-bapak. Iya kan, betul. Setan goda pertamanya nih, kita bicara tentang jerat setan nih untuk menghabiskan kebahagiaan manusia. Setan pertama menggoda manusia ketika dia ingin berinfak kotak Jumat yang lewat itu tadi. Maka godaan pertamanya, apa godaan pertamanya? Pernah? Kira-kira hafal nggak bisikan syaitan? Hafal tidak bisikan syaitan? Jangan dikasih nanti buat makan. Belum receh, belum. Bisikan pertamanya, jangan dikasih. Ini masjid udah gede nih. Di luar sana masih banyak masjid yang membutuhkan. Setan itu jago, dia sekolah, goda manusia itu sekolah. Jadi dia membisikkannya, membandingkan dengan yang lain. Coba pelajari bisikan setan. Ya, pelajari bisikan setan. Dia tidak langsung tidak membolehkan bagi yang sudah kelasnya itu beragama. Pasti membandingkan. Jangan dikasih di sini lah. Di masjid lain juga masih ada, masih banyak yang membutuhkan masjid gede tuh, lihat tuh. Sekeliling kamu, orang-orang berduit semua kan, itu pasti duitnya gede-gede ngasihnya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi itu. Keluarkan untuk kotak infak. Tapi kalau dilawan, kita bikin ceritanya yang dilawan, bukan ceritanya KO. Kalau ceritanya KO bisa diceritain. Begitu enggak, saya harus infak. Bawa setan ya? Iya, oke. Slow, oke. Boleh infak. Silakan infak. Boleh saja gitu ya. Santai. Oke, infak.
infak memang perlu, masjid ini untuk diinfakkan memang perlu. Tapi jangan yang terlalu besar. Lihat di dompet itu kan ada yang warna merah, ada yang warna hijau, ada yang warna krem, ada yang warna abu-abu. Gitu. Jangan yang warna merah. Wah, gitu ya. Jangan yang warna merah, yang abu-abu atau minimal ya yang krem tuh, yang merah itu apa sih? 100.000. 100.000. Yang hijau 20.000. 1.000 Yang pink juga. 10.000. Biru 50. Krem 5.000, biru 50.000. Ya, seperti itu. Dia buatnya begitu, dia buatnya. Enggak langsung. Jadi melihat ini orang mengeluarkan mana yang harus dikeluarkan itu perang itu batin. Perang batin. Kalau mengeluarkan yang lain nggak ada itu digoda setan. Beli kopi 40.000, beli bakso 20.000, beli apa lagi? Beli jilbab. Oh, jilbab masih untuk ibadah ya. Yang untuk konsumen aja, konsumsi sendiri nggak ada loh. Mikir kalau dia duitnya ada itu nggak mikir. Tapi kalau untuk yang itu mikir. Ini bisikan setan di saat mikir. Enggak. Kalau bisikan itu yang kita lawan, enggak. Pokoknya namanya ini masjid, maka yang harus saya infakkan yang pakai peci. Jangan yang bawa golok. Mau so infak pakai golok, pakai peci. Apa yang pakai peci? 100.000. Setan juga ketika kita ngangkat 100.000 itu, setan juga iya ya oke 100.000 nggak apa-apa. Itu dikeluarin bisikannya jalan lagi. Kamu kan infak 100.000 itu infak nggak kecil gede. Tolong tunjukin sama sebelah kanan kiri kamu supaya mereka termotivasi. Oh, gitu. Dia ngomongnya bukan supaya ria, enggak, supaya termotivasi. Nah, begitu kita ngakuin baru dia hembuskan rianya. Tapi sebelum itu, tapi kalau kita lawan lagi nih, enggak. Mau 100.000, mau 1.000 segala macam, hanya saya dan Allah saja yang tahu, nggak ada masalah. Tetap. Satan kalah lagi kan kalau di sisi itu. Nggak berhenti dia. Masih lagi, goda lagi yang lain. Oke, nggak apa-apa. Jangan ketawa. Begitu ini kotak jalan, Hafal banget ya. iya, makanya saya memetakan. Kalau enggak, karena kita udah terbiasa dibisikin, jadi saya lupa di fase mana kita KO. Ini saya bikin manusia yang gak KO sama setan. Jalan di kotak. Begitu jalan kotak, setan masih ngembusin tuh, lihat tuh sebelah kamu, berapa dia infak. Kalau lebih kecil baru dihembusin tuh kan. Kamu yang paling gede di masjid ini, yang buktinya kanan kiri kamu juga. Ada lagi hembusan itu. Kalau ini masih berani enggak? Terserah urusannya mereka sendiri-sendiri. Yang penting saya ikhlas segala macam. Itu akan terus bisikan setan tidak berhenti. Sampai di titik mana kita akan dicari. Manusia yang selamat adalah manusia yang selamat dari bisikan setan sampai titik darah penghabisan terakhir. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Rasul mengatakan kamu lewat di satu jalan, setan akan lari. Cari jalan yang lain. Saking Umar bin Khattab itu selalu menang sampai titik darah penghabisan terhadap godaan setan. Beda dengan orang sekarang. Orang sekarang dia lewat mana setannya nguber. Udah kayak ada gula ada semua. Itu bahaya. Poin kedua. Satu tadi ya, kita ketika ingin mencoba melihat hakikat kebaikan, hakikat kebahagiaan dan kesuksesan. Hati-hati ketika tidak meniatkan sesuatu untuk ibadah. Yang kedua, hati-hati dengan jerat setan. Ini kita harus tahu dulu. Jerat setan ini terkadang membuat sesuatu yang harusnya bukan masuk nilai agama menjadi sesuatu yang baik di hadapan manusia. Sama orang ketika nggak bangun tahajud itu alasannya juga bukan langsung bisikan setan. Coba nanti dibisiki aja. Bisikan setan itu ketika kita sudah setel waker untuk bangun tahajud, itu bisikan setan bukan jangan tahajud. Ntar lagi. Nah, bisikannya kan ntar lagi 5 menit lagi. Hadis Rasul mengatakan begitu. Hadis Rasul mengatakan bukan setan mengatakan jangan tahajud. Tidak perlu tahajud, tidak manfaat tahajud. Enggak. Bisikannya sebentar lagi. Malam masih panjang. Rasul memetakan seperti itu. Maka memang setan seperti itu, kita harus waspada. Ternyata bisikan setan terkadang memulai sesuatu yang harusnya tidak baik menjadi baik. Itu hebatnya marketing ala setan. Ya, dia marketer yang handal. Itu. Yang kedua, saya masuk ke pertanyaan berikutnya. Yang kedua, kalau ditanya kita kerja untuk apa ya? Jawabannya? Cari nafkah. Kita kerja cari nafkah, memenuhi kebutuhan. Apa bedanya dengan ayam? Apa bedanya dengan burung? Ayam itu pagi-pagi orang dapat cacing apa dapat apa dikasih anaknya yang masih kecil, dah selesai. Burung juga begitu.
Pagi-pagi tiba, dari tempat apa makanan segala macam dia bawa, balik ke sangkar, kasih anaknya, tret. Cari nafkah. Kalau cari nafkah apa bedanya kita dengan hewan? Kita kerja apa? Kita kerja apa? Ini rata-rata udah berkeluarga ya, yang sudah berkeluarga. Kita bekerja itu untuk apa sih? Yang memenuhi kebutuhan keluarga. Iya, memenuhi kebutuhan keluarga. Ya makanya kan. Mentok sampai di situ dulu. Ya nggak apa-apa, di situ aja. Ini saya pengen jawaban asli. Memenuhi kebutuhan keluarga. Berarti kan sama ya, ayam tadi kan yang dipenuhi. Aktualisasi diri. Masya Allah. Ya, boleh aktualisasi diri. Biar eksis. Biar eksis. Aktualisasi diri yang dicari eksis. Ya, supaya saya eksis di sana, di sini dan sebagainya. Biar nama saya ada di mana-mana sih Allah. Oke? Ya. Ini bagus nggak nih? Kalau kita dengar, Bagus. ada nggak orang kalau seandainya kita dengar orang kerja, kamu ngapain kerja supaya bisa menafkahi keluarga? Kedengaran di telinga kita bagus nggak? Bagus. Saya tadi ingin mengembalikan tadi kepada bisikan setan ya. Setan itu ketika membisiki sesuatu tidak langsung mengatakan tahajud ini nggak baik, nggak, tapi dia bertahap. Sehingga gambaran kebahagiaan, gambaran kesuksesan nanti pada intinya berlapis-lapis untuk ditutup. Ya, berlapis-lapis untuk ditutup. Oke, baik. Untuk eksistensi diri. Nah, ini yang agak sedikit baina-baina antara-antara ya, antara bagus dan tidak. Ada lagi nggak? Saya minta tanya, kita kerja ini ngapain sih? Ya kita cari. Ibadah. Waduh, keren banget. Oh, udah keren banget. Ya nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa kan. Ya kalau memang itu adanya, saya itu memang betul Ustaz, mau gimana lagi saya berusaha beribadah. Oh, itu mantap gitu loh. Ya. Mantap. Tapi yang perlu itu bedanya ketika kita pengajian itu sharing. Yang kita keluarkan memang niat kita selama ini. Kalau niat kita selama ini udah ibadah, oh itu ya dahsyat gitu. Saya memang nggak ada lain Ustaz niat untuk ibadah kok. Bahkan saya sampai perusahaan itu mengatakan saya digaji nggak digaji terserah. Oh. Kalau ada yang begitu ya bagus banget gitu. Besok kerja sama saya aja. Gitu. Selain itu ada lagi yang lain. Kira-kira motivasi utama kita. Kita bekerja itu keluar pagi-pagi pulang malam itu Cari teman. cari uang. Cari teman. Oh, cari uang. Sekolah iya dari teman. Tidak mencukupi. Cari uang. Ya. Cari uang. Ada yang cari jodoh, macam-macam kan ya. Cari uang, nah dengan uang nanti kan bisa mencukupi keluarga, bisa menafkahi apa segala macam. Nah itu yang beda tuh, beda. Kalau ayam nggak cari uang kerjanya. Cari makan. Iyalah, dia cari apa yang dia cari gitu. Dia nggak cari uang. Kalau manusia kan yang dicari uang. Kalau zaman dahulu yang dicari mungkin pertukaran. Saya punya kayu nih, kamu punya apa? Tukeran yuk. Saya punya kayu, sama punya singkong, tukeran. Oke. Tapi sekarang udah bukan sistem barter. Yang dicari sekarang uang. Jam berapa Bu? Nanti kasih tahu saya ya. Saya tengok tanggal. Tanggal. Oh, gajian. Itu di situ. Itu memang nggak bisa menafikan lah. Nggak bisa. Kita menafikan siapapun manusia kita memang. Mau orang bergelar profesor, doktor, kiai, haji segala macam untuk sesuatu pekerjaan ya dia tidak bisa menafikan bahwa dia membutuhkan dunia. Itu membutuhkan dunia, ya kan? Maka dari itu kenapa selalu penuh ketika ada ujian kenaikan gaji itu rata-rata orang langsung naik. Dan ketika ditanya kamu mau naik nggak gaji? Pasti mau. Pasti mau. Mau pasti. Nggak ada orang kamu naik gaji kayaknya belum saatnya. Kemampuan saya masih belum setinggi itu. Kalau bisa tolong turunkan sedikit gaji saya. Nggak ada ya begitu. Nggak ada ya. Kalau ada yang seperti itu bawa ke grogol. Terus terang dia, orang yang merasa kemampuannya nggak setinggi itu gajinya pun kalau dikasih, iya dia oke aja, iya. Gitu loh. Itu menunjukkan memang yang dicari adalah yang itu. Nah, yang dicarikan yang membedakan kita dengan hewan tadi, yang kita cari adalah uang. Nah, yang perlu diperhatikan di sini nih. Berikutnya rentetannya nih, kerja, uang. Uang ini untuk apa sih fungsinya? Uang ini kita gunakan untuk apa? Memenuhi kebutuhan. Memenuhi kebutuhan untuk anak atau apa. Kalau tujuan kita supaya bahagia hidup. Benar ya Pak? Cari uang, kerja, cari uang supaya bahagia hidup.
ini harusnya modusnya jalannya begitu terus, lurus, berjalan lurus. Kalau 3 komponennya, kerja, cari uang, supaya hidup bahagia. Tapi pertanyaannya sekarang, benarkah hidup kita bahagia? Benarkah hidup kita bahagia? Saya pernah dapat broadcast yang menggelikan. Dia bilang, dulu orang tua kita itu kerja setelah matahari panas dan pulang sebelum asar. Tapi rumah mereka punya pekarangan. Rumah mereka punya pekarangan, berarti rumahnya luas dong, punya pekarangan. Ketika dia tidak pernah takut, tidak bisa tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Bahkan ketika dia punya anak banyak, nggak ada perasaan takut. Punya anak 11, hanya 12, santai aja. Mau yang suami santai, yang istri juga nggak nolak-nolak. Pak, ambil lagi. Nah, santai. Nah, gitu. Maka dulu tuh 11, 12. Tapi masya Allah, hasilnya mungkin kita ini gitu. Nggak ada pernah ketakutan di antara mereka. Orang sekarang KB. bukan KB. Jangan langsung berhenti. Orang sekarang nih berangkat kerja sebelum matahari terbit. Pulang matahari udah entah kemana. Mungkin udah sampai di Belgia sana matahari, atau udah sampai di Jeddah sana matahari. Tapi ternyata dari segi pendapatan, rumah nggak lebih gede dari rumah orang tuanya. Atau bahkan dia masih belum punya rumah, atau bahkan masih nebeng sama rumah orang tua. Kalau lagi masalah yang berkaitan dengan dunia, takutnya bukan main. Terbukti ketika punya anak, kalau sudah anaknya 6 gitu aja, udah repotnya bukan main. Ya Allah, anak 6, yang satu masuk SD, yang satu mau lulus SD, masuk SMP, awas. Orang tua kita dulu apa? Padahal udah kerjanya nanti-nanti. Ya. Orang tua kita dulu sholat asar sudah di rumah, khusyuk sholatnya. Sampai rumah maghrib udah bisa sama teman-temannya satu kampung. Ya Allah, ketawa cekakak cekiki, senangnya bukan main, bahagia. Sholatnya bisa khusyuk, nikmat. Kita sholatnya kadang-kadang keburu-buru, mikirin yang lain lagi. Begitu assalamualaikum udah langsung bablas lagi. Ya, bahkan waktu sholat pun masih mikir apa nih? Waktu lagi itu. Tangannya sampai begini, kakinya begitu. Mikir ya? Begitu. Kenapa sholatnya tempat berpengalaman? Jangan bayangin. Mereka tuh begitu. Dulu orang tua kita itu sholat masuk dengan main. Oh, kalau namanya maghrib itu udah penuh di rumah semua. Ini sekarang ketika subuh tanya, kok bapak itu nggak sholat subuh ya? Udah berangkat. Begitu isya, mana bapak itu ya? Oh, belum pulang. Jam berapa? Jam tahajud dia di rumahnya. Coba bayangkan, luar biasa. Gitu ya. Bedanya, mereka waktu itu dengan pendapatnya yang mungkin pas-pasan aja, namanya suruh sedekah, nggak pernah takut-takut. Nggak pernah takut-takut. Kita sekarang mau sedekah, baru mikir kebutuhan ini, tagihan masih banyak lagi. Mikir itu takutnya, bukan main. Akhirnya yang keluar itu lagi. Nggak pernah mencapai limit terbesar itu, susah banget. Golok keluar terus. Golok lagi keluar. Ya Allah. Coba ya. Bedanya di mana antara orang tua kita dulu dengan kita? Ini masalah nih. Padahal kita lebih berpendidikan dari mereka. Mereka lulus SR atau kadang SR-nya lulus. Kita masya Allah sarjana. Waktu yang lebih efektif, kita lebih banyak waktu yang produktif loh. Orang kerjanya aja sebelum matahari terbit, pulang sesudah matahari hilang. Gimana nggak produktif? Itu kerjanya waktu lebih banyak. Tapi di mana letaknya kok kita sekarang, banyak manusia sekarang yang tidak bisa menikmati hidupnya? Di mana letaknya? Bedanya tadi, letak di mencari uang bergeser. Kalau orang tua kita dulu mencari uang untuk kebahagiaan hidup sehingga bisa bahagia. Orang sekarang bukan hanya sekedar untuk kebahagiaan hidup saja tidak, tetapi bergeser untuk memuaskan hawa nafsu. Itu bedanya. Dikit-dikit ya saya, untuk mencapai kebahagiaan hakiki nggak bisa langsung gitu. Orang kerja sekarang untuk memuaskan hawa nafsu. Itu bedanya dengan orang tua dulu. Maka wajar dia sekarang seperti itu hidupnya. Susah, kayaknya betul-betul yalhaf wara'ad dunya, bahasa Al-Qur'annya. Udah kayak betul-betul jadi budaknya dunia. Wah, juda, cepat banget hidupnya ya Allah. Akhirnya tadi sholatnya nggak bisa khusyuk, boro-boro bisa bangun tahajud. Ya. Untuk ini dan lain sebagainya, untuk berzikir begitu susah. Ngumpat dengan zikirnya lebih banyak ngumpatnya.
Kenapa? Baru berangkat aja udah macet depan rumah. Udah yang keluar macam-macam. Sampai rumah, sampai sana, ya Allah, sampai kantor karena telat, dimarahin, ngumpat lagi. Waduh, luar biasa. Dosanya. Luar biasa gitu kan. Lalu benarkah kita kerja ini untuk mencari kebahagiaan? Ada orang, ya Allah, saking hebatnya dia kerja, ketemu dengan keluarganya aja susah. Ketemu dengan keluarganya susah. Ketemu anaknya juga susah. Orang dia berangkat jam 5, anaknya belum bangun. Pulang jam 11, anaknya sudah tidur. Gimana dia mau ketemu dengan anak? Akhir pekan hari Sabtu dia harus meeting. Hari Ahad anaknya yang ekskulikuler, dia ada di rumah, gak ketemu lagi, terus gak ketemu. Sampai anaknya akhirnya tanya sama bapaknya, Pak, gaji papa berapa sih di kantor? Gaji papa, kenapa tanya? Kenapa tanya aja, Pak, gaji papa berapa di kantor? Papa nih manajer, gaji papa 20 juta. 20 juta Pak ya? Iya. Papa kerja berapa hari sebulan? 20 hari. Berarti papa sehari digaji berapa ya? Ya bagi aja 20 juta bagi 20. Sejutaan Pak ya? Iya. Pak, dia masuk kantor. Acaranya. Pak, ini ada duit 1 juta. Maksudnya apa nih? Namanya Budi gitu misalnya. Budi bayar papa 1 juta. Tapi papa sehari ini gak kerja. Papa main bola sama Budi. Papa renang sama Budi. Papa main game, nonton TV sama Budi. Tapi tolong papa main sama Budi 1 hari. Budi bayar 1 juta. Coba bayar. Kalau ada yang sampai mendeskripsikan segitu, memang anak kita gak bisa ngomong, tapi deskripsinya kalau bisa ngomong seperti itu. Coba bayar. Di mana letak kebahagiaannya lagi? Ada orang itu yang ketika anak nih ditinggal pergi orang tuanya seminggu, nggak masalah. Bapak pergi ya, ya. Bapak pergi ya, ya. Begitu pembantunya pergi 3 hari, demam ya. Pembantu pergi 3 hari, demam. Yang ketika sakit demam kan anak biasa ngigo. Yang dia ngigoin nama pembantunya, Mbak Sri, Mbak Sri. Ya Allah. Ini bukan saya kok nama pembantu Sri nggak ya? Ini atau Mbak Susi kan nggak ada pembantu namanya Imelda kan nggak ada gitu loh. Mbak Imelda nggak ada. Coba bayangkan, terus yang salah gimana? Apa betul kita mencari kebahagiaan? Barusan saya dapat foto mengejutkan sekali, luar biasa. Ada seorang tanya, kalau tadi sama bapaknya ya, bapak kena, sekarang ibu. Ada seorang anak tanya sama ibunya, Bu, nggak cukup, nggak boleh cukup. Lanjut, biar satu-satu. Ma, ada apa? Mama kalau nitipin tas yang isinya berlian gitu, baik perhiasan, nitipin ke bapak bantu, mama mau nggak? Nggak boleh. Enak aja. Iyo, tas isi perhiasan kok titipin pembantu, nggak bisa. Oh, kenapa kok mama titipin aku ke pembantu? Berarti aku lebih rendah nilainya dibandingkan tas ya. Jawabannya kira-kira gimana tuh? Benar, kebahagiaan yang kita cari waktu kita kerja. Ya. Hah? Iya silakan. Saya bergembira kalau motivasi. Benar, kita pertanyaannya yang harus ada di kita. Benar, kita bekerja membahagiakan untuk membahagiakan, untuk kebahagiaan. Benar, kita kerja untuk kebahagiaan. Kalau kamu begitu, tapi ini Ustaz. ya boleh silakan. Sharing kok ya. Boleh tapi silakan. Jadi kan kalau kita bekerja, niatnya benar, tapi kan anak-anak kita dijaga sama Allah. Betul. Jadi dititipin sama Allah, dijaga sama Allah juga. Dititipin tas mau nggak Bu? Tas juga dijaga Allah. Tas dijaga Allah Bu. Ya, itu udah nilainya bagus. Saya tidak menyalahkan orang kerja. Jangan salah persepsi. Bukan berarti ini habis ini pada resign semua kerja. Enggak begitu. Cuman kita tanya lagi ke kita nih, karena kan posisinya mungkin lain-lain ya. Mungkin yang saya ceritakan itu tidak terjadi pada kita semua, alhamdulillah. Atau mungkin ya itulah hidup kita. Nah itu bermasalah gitu kan. Dalam artian kita tanya dulu, ini kerja kita mau apa sih? Berhenti pada poin kedua. Kalau kita bikin 3 level gitu ya. 1 kerja, cari uang untuk kebahagiaan, atau baru sampai pada cari uang saja, bukan untuk kebahagiaan. Ini masalah. Ini masalah gitu. Saya kadang-kadang miris gitu ketika saya datang ke satu tempat gitu ya. Saya pernah datang ke Merapi, ya Allah, itu luar biasa. Luar biasa, ada kakek, nenek, pakai sepeda kebo,
Sepeda kebo itu sepeda jengki laki-laki gitu ya. Sore-sore gitu, mereka boncengan dengan mesranya ketika lagi mau nanjak itu kan sepedanya nggak mungkin dia goes, dia turun didorong berdua. Masya Allah, alangkah nikmatnya so sweet gitu. Tapi itulah kebahagiaan. Gitu. Itulah kebahagiaan. Kalau cerita dari Jawa Barat ada Kabayan, pergi bertani, siang hari diantri nama istrinya, pakai nasi. Iya kan? Bahagianya. Ada jamaah saya baru pulang dari beberapa negara di Eropa. Dia bilang, Ustaz, saya ada sesuatu yang heran di beberapa negara di Eropa. Dari Swiss, ada di Belgia, dia cerita. Di sana itu ketika kita jam 5 itu polisi udah keliling kota untuk membunyikan peringatan harus segera pulang. Jam 6 nggak boleh ada minimarket buka, toko-toko nggak boleh buka jam 6. Saya bawa barang ini udah mau saya bayar di tempat toko nih, Ustaz. Saya mau bayar, nggak boleh sama dia, nggak pergi. Loh, ini uangnya saya kira saya orang luar nggak punya uang. Saya tunjukin uangnya. Dia bilang apa? Saya nggak butuh uang kamu. Pergi. Disuruh pergi. Begitu saya tanya sama guysnya, baru dia bilang di sini memang begitu, Pak. Kalau sudah jam begini, waktu untuk keluarga, semua orang harus pulang. Berikan kebahagiaan ke keluarga. Dan kalau kerja, orang jam 7 sudah berangkat kerja, bisa tangkap polisi. Berangkat kerja itu ketika anak sudah sampai di sekolah, semua kehidupan sudah habis. Maka saya di sana tuh melihat orang tua-tua gitu ya, masih kalau udah jam 4 sore itu mereka berjalan berdua di pinggir taman, bahagianya luar biasa. Saya bingung di mana yang Islam tapi di sini di Jakarta kan jam 1 malam jedar. Katanya orang cari kebahagiaan, joget-joget dan lain sebagainya. Ya itu kan satu kebahagiaan semu yang ada di kita. Dan mereka sudah merasakan kebahagiaan hakiki. Kebahagiaan hakiki dunia ini Allah berikan kepada siapa saja yang menjalankan sunnahnya. Sunnah Allah maksudnya. Hukum Allah dijalankan, semua orang bisa bahagia. Di dunianya dulu. Nggak perlu muslim. Kalau hukum Allah dijalankan di dunia. Tapi sebenarnya itulah Islam. Kalau kita jalankan dunia akhirat kita dapat. Dunia akhirat kita dapat. Saya terenyuh dengan teman saya, seorang penulis buku. Dia cerita sama saya, Ustaz, saya punya pengalaman, Ustaz. Mungkin bisa di-share lah ke jamaah. Dia penulis buku tentang keluarga. Apa? Coba, saya waktu satu saat pernah mampir di warung tenda pecel di pinggir jalan. Oke, terus waktu saya duduk itu kan biasa dia penulis setiap saat, setiap aktivitas dia mencoba untuk cari bahan untuk ditulis. Tiba-tiba hujan deras, hujan deras. Saya lihatin muka orang satu-satu. Hampir sebagian besar dari mereka mukanya cemberut. Enggak dia, hujan, enggak ada. Rata-rata hujan, ngumpat, iyalah, basah lah, apa segala macam semuanya. Saya lihatin, Dapatnya makan bakso. Iya, aja makan bakso. Ini mencari salah lagi masuk. Tapi tiba-tiba ada orang masuk gitu, dengan basah kuyup sambil megang sendal jepit itu, basah kuyup. Yang buat saya tertarik dengan orang itu satu, senyumannya, masuk senyum, padahal basah kuyup. Yang nggak kebasahan pada cemberut. Wah, mulai saya tertarik dengan orang ini. Saya lihatin, saya kira dia orang mau berteduh. Saya kira dia mau berteduh. Tapi tiba-tiba dia datang ke tempat orang yang goreng. Dia bilang, Pak, tahu 3, tempe 3. Makin kaget lagi saya. Tahu 3, tempe 3. Ada yang ganjil nggak? Di sini ada yang aneh nggak? Ketika ada orang pesen tahu 3, tempe 3. Ada yang aneh nggak? Nah, itu yang bikin dia tertarik lagi. Bukan ayam yang pesen, bukan lele, bukan bebek. Tahu 3, tempe 3. Saya yakin bukan karena dia ada penyakit apa-apa, tapi saya yakin dia gak apa-apa. Karena sendalnya aja jepit dia pegang, mungkin takut copot. Sambil nungguin tuh dia gemeteran telinga. Selesai itu tahu 3, tempe 3 digoreng, langsung dia bungkus. Plastiknya kurang, tadi minta satu lagi dibungkus dari atas, dia masukkan ke baju. Mau berangkat lagi. Begitu mau berangkat, saya penasaran dengan orang ini, saya stop. Pak, masih hujan Pak, nggak nunggu nanti dulu. Dia jawab dengan polos, Ustaz. Yang bahasanya udah saya ubah. Kata dia, Mas, saya udah janji sama istri sama anak saya, nanti malam kita mau makan bareng tahu sama tempe. Biarin lebih baik saya kebasahan, tapi mereka makan tahu sama tempe ini tetap hangat sampai di rumah. Sampai kok pergi. Sampai kok pergi. Dia habis terkena, ya Allah, luar biasa nih. Saya nggak sampai rumahnya, Ustaz. Saya nggak sampai rumah.
Tapi saya bisa bayangin tuh ketika diketok rumahnya, misalkan yang buka istrinya gitu. Begitu sampai, "Ma, ini ada tahu sama tempe." Melihat suaminya basah kuyup hanya untuk menyampaikan tahu dan tempe itu dalam keadaan hangat. Bagaimana bahagia? Apalagi anaknya gitu melihat ayah. Ya kita makan, Papa hujan biarin, yang penting tahu tempenya hangat, yuk kita makan bersama. Bahagia. Ya kan? Bahagia. Kalau tulisannya Bu Fairuz, bahagia itu simpel memang. Tapi bukan untuk dirinya sendiri ya, bukan ketupat sayur aja yang bahagia. Tapi kita saya belajar dari status itu, belajar gitu. Kira-kira yang lagi tren di masyarakat apa gitu, bisa bahan untuk menyampaikan. Hati-hati loh. Cuman mendeliver kebahagiaan itu yang terpenting gitu. Ini berbeda 180 derajat dengan orang yang katanya orang kalau punya uang tuh bahagia. Maka pertanyaan ini, bahagiakah kita kerja cari uang? Pasti jalannya ke bahagia? Belum tentu. Belum tentu. Saya pernah penelitian di 2 pengadilan agama, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Saya ceritain Jakarta Selatan. Kalau nggak percaya, datang besok ke pengadilan agama Jakarta Selatan. Ada yang sudah pernah datang ke pengadilan agama Jakarta Selatan? Ada 6 gedung. 6 ruang. A, B, C, D, E, F. 6 ruang. Di ruang depannya itu ada papan. Ada papan. Yang papan itu tulisan jumlah sidang yang akan disidangkan. Satu papannya ada 20. Tahu lah yang kita ambil 20 kali 6 itu 120 yang akan disidangkan untuk apa? Cerai. Dan yang di sana dilihat, kalau dari segi statis ya, dia kan nggak bisa menstatis iman ya, mana yang beriman, mana yang enggak bisa distatis. Tapi yang distatis segi ekonomi, yang di bawah garis kemiskinan dan permasalahannya ekonomi hanya 15%. Berarti yang lain berpunya. Ini maksudnya uang tidak menjamin kebahagiaan. Jangan salah. Coba. Jadi rumus ini harus dibersihkan satu. Saya bilang tadi, untuk mencapai titik mutiara terdalam setan udah betul-betul. Sekarang permasalahannya kalau ada uang kayaknya gak bahagia. Ini bisikan setan. Ada orang punya rumah 7. Coba bayangkan. Itu secara materi kaya nggak? Kaya. Kita bikin yang dari halal nih, dari haram lah. Dia halal memang bangunnya halal. Dari segi materi kaya. Harusnya kalau punya uang rumah 7 itu bahagia. Tapi yang terjadi belum tentu, walaupun saya bikin kayak sinetron. Ya, tapi kalau ada sinetron ini laku, saya yakin. Saya bikin kayak sinetron. Pulang ke rumah yang ke-7. Suaminya pulang ke rumah yang 7. Istrinya pulang ke rumah yang nomor 1. "Ma, di mana?" "Saya di sini, Pak." "Aduh, Papa udah di sini, Ma. Ya udah dah, malam ini kita pisah ya." "Ya." "Oh, bisa. Satu yang sana satu." Karena kalau mau ini macet jalan. Malam berikutnya, "Pak di mana? Pak di mana?" Beda lagi, nggak saling ketemu. Keluar pagi, pulang malam sudah. Kamera pindah ke orang yang ada di sana, yang jaga. Siapa yang jaga di sana? Pembantu. Pas pembantunya suami istri yang jaga rumah. Suami istri. Wah. Kan rumah 7 nggak mungkin ditinggalin terus tiap malam kan? Ya. Yang nikmati rumah itu ada sofa, harganya 35 juta. Yang punya duduknya sebulan sekali. Tapi sang pembantu tadi tiap malam dia duduk berdua sama istrinya. Kabar saya, pagi-pagi bosnya keluar sebelum subuh, dia santai sholat subuh berjamaah. Ya. Coba ya, pagi-pagi potongin rumput sambil main burung. Yang istrinya ngasih makan ikan apa yang mahal? Bukan yang mahal itu. Arwananya. Bisa menikmati lekak-lekunya, bosnya sibuk di jalanan. Coba bayangkan. Itu namanya buah itu selalu ada karena bosnya orang kaya, minta selalu ada buah, tapi bosnya minta fresh. Kalau 2 hari saya sudah nggak kesana, berarti buah nggak saya makan, kamu makan. Oh siap. Begitu 2 hari nggak ada bos, dipakai pir dari Australia, dibikin jus, mereka minum berdua di pinggir kolam renang. Loh, nikmati gitu kan, malam bertabur bintang gitu ya. Bosnya entah belum pulang kemana, masih sibuk di jalan. Kalau udah jatahnya bayar listrik, dia telepon aja, "Pak, listrik harus dibayar." "Oh iya, nanti saya bayar." Dia yang menikmati ada TV 70 in. Bosnya jarang nonton karena sampai rumah udah capek tidur. Dia berdua sama istrinya tiap malam nonton TV kabel. Ini siapa yang bos? Siapa yang pembantu gitu loh.
Kok ini kayaknya mesin pencari uang aja, nyari duit terus. Wah ini habis, ya, ini habis, ya, kamu ada rekening saya transfer. Gaji nggak gede. Suami istri, suaminya 1,5 juta, istrinya 1,5 juta. UMR lah, mungkin di bawah UMR. 1 juta, berdua 3 juta. Setahun dia nggak pakai apa-apa, orang semuanya udah terfasilitasi. Coba bayangkan, semua udah terfasilitasi. Setahun dapat berapa? 36 juta. Bisa beli kebun di kampung, setahun kerja. Bisa beli kebun. Nikmati, ya, dia udah bisa. Cerita bos saya sama saya ini ruangan. Iya, makanya gitu loh. Itulah gitu kan. Coba yang bisa menikmati ini jangan beli kan lumayan. Ini sobat ini sobat cerita dia jalan dulu. Duduknya begini. Ini bosnya. Kalau pembayaran gini. Ya kan di sana guys. Lihat, ada yang bentuknya seperti itu. Ini suami istri kalau pakai mobil memang Mercy. Tapi selalu mobilnya sendiri-sendiri. Bisa. Ini pembantu, kalau pergi walaupun Innova selalu berdua. Iya bosnya bilang, tolong yang kamu beli ini ke supermarket siapa? Sama siapa? Ya kamu berangkat sama istri kamu berdua, bohong bermalam minggu. Coba ini yang bos siapa ya? Tiba-tiba nanti begitu 3 tahun dia kerja di situ, kumpul duit, bisa berangkat umroh berdua sama istrinya. Izin sama bosnya. Pak, saya mau izin 10 hari. Mau kemana kamu? Mau umroh. Wih, hebat kamu. Sama siapa? Berdua sama istri. Masya Allah, solehnya. Saya aja sama istri saya nyocokin jadwal aja nggak bisa-bisa. Mau umroh bareng gitu. Bukan aku punya duit. Duit mau pakai pesawat pribadi mungkin bisa. Nyocokin jadwalnya nggak bisa. Kamu hebat bisa umroh. Masya Allah. Dikasih sangu lagi karena bosnya senang gitu ya. Nah, saya kasih sangu 10 juta ya buat beli korma. Ya Allah, ya Allah berdua gitu ya Allah berdua gandengan gitu. Bosnya di sini sibuk ya. Akhirnya di saat yang sama mati bareng-bareng. Coba bayangin. Nilainya di mana? Bahagia. Yang pembantu tadi tidur jam 9 udah tidur, bosnya masih sibuk, rapat segala macam. Jam 3 pembantunya bisa bangun, sholat berdua sama istrinya. Kita jamaahnya tahajud, iya. Jam 3 bosnya masih ngorok. Coba. Dermawan, karena apa? Setiap 2 hari sekali, kalau ke musola selalu bawa buah. Buah yang tadi harus fresh tadi gitu. Ya, kadang-kadang bawa roti harga ratusan ribu. Bawa roti harga ratusan ribu. Coba bayangkan, kenapa? Karena bosnya bawa roti harga ratusan ribu sampai udah malam. Taruh di tempat. Begitu berangkat pagi-pagi, lupa nggak kebawa. Kalau nggak dimakan segera busuk. Maka bosnya telepon, tuh makan ya. Itu roti mahal tuh, harganya 500 ribu. Kamu nggak apa-apa makan aja daripada busuk. Nah, bawa ke masjid. Ini ada roti harga 700 ribu. Ini makan bersama. Masya Allah, yang terkenal dermawan pembantu. Bosnya di kantor dikenal pelit. Coba bayangkan. Begitu mereka mati bersama gitu ya misalkan. Mana yang mulia di hadapan Allah? Tapi kita kan nggak ekstrim. Iya makanya gue ini saya bikin sinetron. Saya bikin sinetron mungkin ada sedikit-sedikit lah yang kayak kita lah gitu aja. Ada sedikit-sedikit yang kayak kita ada ya enggak? Kita rumah juga nggak 7 gitu. Cuma ada sedikit-sedikit kayak kita gitu ya. Jadi itu yang saya kembalikan dulu sebelum kita belajar dari Al-Quran dan hadis nanti dulu. Karena nanti kalau langsung Al-Quran dan hadis kita introspeksi dulu. Ini kita bersihin dulu dikit-dikit nih. Yang sudah terlalu banyaknya lapis-lapis penutup ini. Mudah-mudahan ini bisa sedikit memberikan pencerahan juga kepada kita. Benarkah kita menjalani hidup ini untuk kebahagiaan? Benarkah kita menjalani hidup ini untuk kesuksesan? Kalaupun kebahagiaan siapa? Kebanyakan orang tidak larinya ke sana. Kerja, uang, bahagia enggak, tapi kerja, uang, pemenuhan hawa nafsu. Nah ini yang membedakan. Belok ke bawahnya ini yang bermasalah. Ini masalah. Handphone. Fungsinya apa sih handphone? Komunikasi. Telepon, BB, WhatsApp, Line, Kakao. Apalagi yang belum saya sebut? Baca. Udah. Fiber, apalagi dah terserah tuh. Facebook, Twitter, apalagi. Apalah segala macam. Kan fungsinya gitu kan. Tapi banyak juga manusia yang tidak hanya fungsinya seperti itu. Enggak. Ya Al-Quran itu bagus itu. Ada yang lain lagi. Dia lihat begitu habis gajian, handphone teman pada ganti semua. Aduh handphone saya ini kayaknya nggak up to date. Akhirnya udah bukan jadi kebahagiaan, pemuasan hawa nafsu.
Kok ada orang yang rumahnya kayak dekat sini ya? Saya nggak ngomongin ya, tapi rumahnya dekat sini. Punya rumah, punya mobil kok 11 berjejer. Taunya korupsi. Nggak usah dilanjutin. Yang larinya tiap sore lewat ya. Lewat sini ya? Kalau Udah, nggak usah dilanjutin. Sampai di situ aja ya. Coba bayangin ya Allah, mobil 11. Tujuannya apa sih kalau nggak memuaskan hawa nafsu? Bukan untuk kebahagiaan. Omong kosong, kalau dia mau ngomong itu untuk kebahagiaan, nggak kebahagiaan. Ketika kebutuhan tercukupi itu bahagia. Tapi ketika berlebih udah bukan bahagia lagi. Makan tuh makan, lapar kita makan. Kalau lagi cukup pas di perut bahagia. Tapi kalau kekenyangan apa jadinya? Udah sakit rasanya ya Allah gimana? Itulah hukum Allah. Sunnatullahnya begitu. Bahagia itu ketika pas, ketika berlebih udah bukan bahagia. Maka ketika orang hidupnya untuk memuaskan hawa nafsu, jangan pernah cari bahagia dari mereka. Nggak pernah bahagia. Mobil 11 kalau nggak ketangkep, pasti tambah lagi. Karena orang untuk memuaskan hawa nafsu, bukan cari bahagia, itu bagaikan orang haus minum air. Mau dikasih berapa aja? 2 miliar, 3 miliar. Padahal kalau dihitung biaya hidup dia dari dia lahir sampai ini, nggak jauh-jauh dari angka gaji normalnya. Begitu ditumpuk, mau untuk apa? Untuk apa? Ini untuk apa? Masalahnya untuk gengsi aja, untuk apa segala macam. Dan yang seperti ini, itu yang disebut dengan bisikan syaitan yang harus diwaspadai. Ya, itu. Insyaallah lah, ya sedikit ini mudah-mudahan memberikan manfaat. Kita insyaallah lanjutkan pada pekan berikutnya masih pada judul yang sama, agar makin banyak dari kita yang ditendang. Gitu ya. Tapi kita bisa insyaallah masuk pada hadis dan Quran. Tapi mudah-mudahan sepekan ini menjadi bahan renungan. Jangan-jangan besok udah gak ada lagi ibu-ibunya. Mana ibu-ibunya? Udah di rumah semua. Daripada nitipin tas. Nikmati. Kok nggak ada Mbak Virus pada minta jam 2 Ustaz pengajiannya? Lo kok minta jam 2? Jam 4 udah mau di rumah semua. Wah, sukses berarti ini. Ya, kalau ada salah saya mohon maaf dan kepada Allah menampun. Apa-apa yang keluar dari lisan saya tidak sesuai buang jauh-jauh. Ambil yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.